Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Hatami. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode pengembangan moral dan agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola orientasi anak usia dini, yaitu anak adalah penerus generasi, keluarga, dan bangsa, dan diperlukan mendapatkan pendidikan yang baik dan potensi-potensi dirinya dapat dikembangkan secara pesat, sehingga anak akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki suatu kepribadian yang tanggung dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat. Lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini yang tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia 2008, pola dapat diartikan sebagai sebuah bentuk struktur yang tetap, dan pola juga membentuk berbagai model apapun sesuai kehendaknya yang kita miliki. Demikian itu pula dengan langkah-langkah dan rangka-rangka perkembangan moral dan universal yang sangat unik untuk mengembangkan moralnya, diharapkan untuk menyesuaikan dengan pola moral anak. Berikutnya itu orientasi moral. Orientasi moral menurut Penter pada tahun 1979 disamakan dengan moral posenti atau ketetapan hati. Lebih lanjutnya itu, Penter menjelaskan bahwa moral position yang memiliki seseorang dilandasi oleh kedua landasan, yaitu penghitungan dan penilaian. Juga bisa disebut cognitive motivation aspects dan affective motivation aspects. Selanjutnya itu perkembangan moral dan etika. Perkembangan moral dan etika pada diri anak, taman kanak-kanak dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan kepribadi anak dalam terkaitnya dengan peran orang lain. Misalnya itu, mengenalkan dan menghargai perbedaan lingkungan dengan tempat anak hidup atau lingkungan sekitar rumah. Mengenalkan peran gender dengan orang lain, serta mengembangkan kesadaran anak
akan hak dan tanggung jawabnya. Lalu menurut Santrok, yaitu perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi si mengenal apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Dan berikutnya yaitu perkembangan kepribadian. Kepribadian yaitu adalah sesungguhnya adalah abstrak atau manawiyah, sukar dilihat ataupun diketahui secara nyata. Yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Contohnya itu misalnya menghadapi setiap persoalan, masalah maupun baik, buruk, ringan maupun besar. Itu kita harus dapat menyelesaikannya melalui dengan segi sikap atau aspek dalam kehidupan. Selanjutnya itu keefektifan pendidikan moral di sekolah diteliti oleh Holm dan May pada tahun 1927 sampai 1930, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pendidikan watak dan karakter dan pengajaran agama di kelas dan tidak mempengaruhi pendidikan moral dan perilaku. Yang kedua yaitu pendidikan etika yang dapat dilakukan dengan cara mengkualifikasi nilai dan keyakinan, mengajar tentang aturan-aturan keperilakuan yang benar dan baik di sekolah sedikit berpengaruh dan akan membentuk moral sebagaimana yang harus dikehendaki dan ditujui dalam suatu pendidikan atau pembentukan moral pada anak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.